Halo pemirsa Raja Laut Channel, ketemu lagi dengan saya, konten kreator Raja Laut Channel. Sebelumnya saya meminta maaf bagi pemirsa sekalian atau para subscriber saya, di mana saya hampir 4 bulan ya, lebih 4 bulan tidak bisa mengupload video karena ya satu, kendala corona dan kesibukan saya di offline dan kesibukan pekerjaan saya, yang dimana akhirnya menghambat saya untuk tidak bisa upload video. Kali ini saya akan membahas tentang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masuk, baik lewat WA maupun lewat chat di YouTube, tentang lobster tentunya. Jadi akhir-akhir ini memang untuk lobster sangat booming sekali, apalagi dengan adanya regulasi baru di mana terbukanya kuota ekspor bibit lobster. Dan sebenarnya persyaratan itu untuk mendapatkan izin kuota itu diharuskan perusahaan yang sudah mempunyai keramba atau berhasil membudidayakan keramba, baik pembesaran atau kalau penetasan saya barangkali masih belum. Dari pembesaran, jadi itulah salah satu persyaratan, dan penyebab itulah akhirnya bibit lobster ini jadi booming. Bisnis lobster ini booming. Jadi budidaya lobster menjadi salah satu idola lah saat ini, kalau saya bisa bilang begitu. Jadi makanya banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang bagaimana sih membudidayakan lobster, bagaimana cara mendapatkan bibitnya, bagaimana cara mengirimkan dan sebagainya. Banyak dari berbagai daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa, yang mempertanyakan itu. Jadi mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa menjawab satu persatu. Ya ada beberapa yang memang sempat saya jawab, ada beberapa juga yang tidak bisa saya jawab. Dan disinilah akan mencoba saya jawab secara global tentang bibit lobster itu sendiri. Banyak yang minta dikirim bibit lobster. Terus terang, kalau untuk masalah bibit lobster, ini kan ada berbagai kriteria. Bibit lobster untuk yang ekspor itu biasanya bibit lobster yang masih bening, yang ukuran senti ya, kalau saya bilang ukuran kecil sekali, atau sebatang korek api yang warnanya masih jernih. Sedangkan yang ukuran besar, yang cocok itu sebenarnya ukuran untuk pembesaran, budidaya pembesaran tepatnya, itu di ukuran 50 gram sampai kurang dari 100 gram, dan 100 gram dan sampai kurang dari 150 gram. Karena untuk 150 gram khususnya jenis pasir itu sudah ada pelonggaran, kita bisa ekspor. Jadi saya kira untuk lebih efektif itu kalau untuk pembesaran, ya yang dicari bibit-bibit yang begitu, yang ukuran-ukuran itu, jangan bibit yang sangat kecil. Karena apa? Itu banyak sekali kendalanya, banyak sekali faktor makanan yang tidak kita ketahui. Dan sampai saat ini pun saya masih meraba-raba makanan apa yang cocok untuk bibit sekecil itu. Tapi kalau bibit yang udah berbentuk begini, yang kira-kira ukuran maaf ya, saya carikan dulu. Saya carikan yang ini ukuran 100 gram, kurang lebih 100 gram, dan di bawahnya lagi ukuran 50 gram. Ini kalau dibudidayakan atau dibesarkan kurang lebih 3 bulan, itu udah mencapai 200 gram. Ya, inilah yang paling cocok. Tapi untuk saat ini memang harganya agak mahal. Karena apa? Ya itu lagi, kembali lagi, perusahaan-perusahaan yang mendapat kuota ekspor bibit lobster atau benih lobster yang kecil
itu berlomba-lomba untuk mendapatkan bibit yang begini ini untuk persyaratan mereka mendapatkan izin kuota tersebut. Jadi agak langka, apalagi jenis pasir itu sangat langka. Ada beberapa daerah saja yang banyak, terutama di daerah kami di Banyuwangi Selatan dan di pantai selatan Jawa itu masih terdapat banyak bibit yang jenis pasir begini dan bibit jenis mutiara. Yang bibit jenis mutiara ini lebih langka lagi dan harganya jauh lebih tinggi. Dan makanya ada beberapa kawan yang menanyakan di BA saya masuk, itu bagaimana dia minta dikirimkan di Manado salah satunya, tuh di Makassar dan beberapa daerah luar Jawa lainnya. Ini sekaligus menjawab kenapa saya nggak bisa mengirim ke sana. Karena untuk mengirim lobster di bawah ukuran yang diperbolehkan diperdagangkan itu sangat sulit karena kita harus memenuhi dokumennya, dan dokumen itu dikeluarkan oleh karantina dan kita tidak mungkin mendapatkan dokumen itu. Ya inilah istilahnya peraturan yang sangat saya pikir sangat rancu. Untuk ekspor saja bibit yang kecil masih mendapatkan kuota, sedangkan masyarakat kita sendiri, warga negara kita sendiri yang mau berusaha pembesaran lobster untuk mendapatkan bibit saja, kita transportasinya udah nggak bisa karena terbentur oleh regulasi itu. Kalau sebenarnya kalau mau peduli pemerintah itu harusnya memberikan kelonggaran atau keleluasaan pengiriman bibit lobster untuk keluar daerah atau keluar pulau dengan memang ada izin, harusnya ada izin khusus untuk pembudidaya atau tidak bisa diperdagangkan untuk konsumsi. Itu harusnya ada peraturan yang macam begitu. Jadi masyarakat atau pelaku bisnis, pelaku budidaya lobster tidak kebingungan mendapatkan bibit. Jadi untuk sementara ini kami ya supply ke para pengusaha-pengusaha yang sudah mendapatkan izin kuota lobster dan ingin mendapatkan izin kuota lobster dengan persyaratan yang sudah tercantum lah istilahnya di sana. Mereka kan berusaha mendapatkan bibit lobster yang untuk membuktikan bahwa mereka pembudidaya lobster. Jadi mohon maaf, jadi kami kesulitan kalau untuk pemain-pemain baru atau yang mau berminat membesarkan lobster, untuk saat ini memang sangat sulit untuk mendapatkan bibitnya. Jadi ada beberapa pertanyaan lain apa tentang bagaimana sih membudidayakan lobster, bagaimana sih apa cara memperlakukan lobster di kolam, apa semua itu sebenarnya sudah saya bahas di video-video saya. Kalau memang toh saya belum sempat jawab pertanyaan itu di WA, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sekali lagi dengan kesibukan saya. Kalau memang ada pertanyaan lain mungkin saya akan berusaha menjawab di video berikutnya. Ini karena kesempatan saya memang saat ini sangat terbatas untuk membuat video. Dan terima kasih, begitu dulu video dari saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi tentang lobster. Supaya tidak ketinggalan, silahkan tunjukkan tombol lonceng. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.